Shalom jemaat Tuhan, selamat bergabung di dalam ibadah online GBPS Anugerah tanggal 29 Agustus 2021. Sebelum mengawali ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, hati kami limpah dengan syukur, karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang merancangkan masa depan kami. Jiwa kami penuh dengan sukacita, karena kami tahu sekalipun di dalam kesesakan, Engkau Allah yang selalu menyertai langkah kaki kami. Dan diri kami merindukan Tuhan. Kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah sumber segalanya. Bahwa di dalam Engkau ada kekuatan yang baru. Dan kami rindu Tuhan meninggikan Engkau, memuji dan memuliakan. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang layak menerima segala puji-pujian kami. Ini kami Tuhan, kami mau datang dengan kerendahan hati kami, dan kami mau Tuhan menyembah nama-Mu yang mulia. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang begitu setia di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, amin. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujianku berikan. Mari jemaat Tuhan katakan, Kau buat ku terpana, karya-Mu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Atas semesta, izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujianku berikan. Kau buat ku terpana, karya-Mu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Mulia Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan
berdiri katakan. Berkuasa selamanya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Kami bersyukur. Mari sekali lagi kita mau angkat pujian ini. Haleluya. Oh, haleluya. Bagi anak domba. Katakan yang duduk di tahta. Yes, yes Lord. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, puji Tuhan. Kita bersyukur kita sudah di penghujung bulan Agustus, Tuhan pelihara kita dengan luar biasa. Saya kira ini sebuah anugerah untuk kita sekalian. Dan jangan lupa mari sama-sama kita terus membawa negara dan bangsa kita di dalam doa-doa kita. Saudara, puji Tuhan. Nah, mari kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari dari kitab Amsal, ya. Sudah 4 minggu kita terus-menerus belajar dari kitab Amsal, dan minggu yang kelima ini pun juga kita masih akan membahas dari kitab Amsal, saudara. Ya, dan tema kita pada kesempatan ini adalah orang bijak dan uang. Ya. Nah, tetapi terlebih dahulu mari kita sama-sama tundukkan kepala kita dan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk semua kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami, sehingga saat ini pun kami bisa beribadah sekalipun secara online, tetapi kami percaya kalau kami buka hati kami, Tuhan akan berbicara secara khusus kepada kami sekalian. Terima kasih Bapa di dalam surga, mari berbicara, kami siap untuk menerima firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, saya mau mulai ya dengan ringan lebih dahulu ya. Dengan tebak-tebakan saudara ya. Ada semacam permainan ya. Kita diminta untuk memilih di antara 2 pilihan. Misalnya saudara, pilih teh atau kopi. Nah, silahkan sesuai dengan preferensi atau kesukaan kita masing-masing. Pilih buah semangka atau durian. Nah, ini pun pasti satu dengan yang lain akan berbeda-beda. Nah, kemudian selanjutnya, pilih kaya atau miskin, saudara. Saya yakin semua pilih kaya. Tapi izinkan saya agak merubah pertanyaan itu, ya. Dan pertanyaannya jadi begini. Tuhan itu sesungguhnya mau kita kaya atau miskin? Apa jawabannya, saudara? Saudara bisa menjawabnya di dalam hati masing-masing, saudara. Tetapi bukan dua-duanya. Allah tidak menghendaki kita kaya ataupun miskin. Yang Allah kehendaki adalah supaya kita berhikmat. Menjadi orang yang bijaksana di dalam kehidupan, dan itu menyangkut seluruh bidang kehidupan kita termasuk dalam soal mengelola keuangan. Itu sebabnya tidak heran kalau saudara periksa dalam Alkitab, maka ada begitu banyak ayat yang bicara soal uang, soal harta, soal kekayaan, bahkan lebih dari topik mengenai surga, bahkan iman, kasih, bahkan doa, saudara. Artinya apa? Artinya bahwa Allah sungguh-sungguh mengetahui benar bahwa uang itu selalu ada dalam pikiran kita, ada di dalam hati kita, saudara. Selalu menjadi kepedulian yang utama. Tidak heran kalau diminta untuk meminta doa, ya, maka banyak sekali permintaan doa dalam kaitan dengan kehidupan finansial kita, saudaraku. Nah, apakah uang itu sendiri adalah jahat sehingga Alkitab berbicara banyak tentang uang? Maka jawabannya tidak. Uang itu netral, saudara, ya. Bisa dipakai untuk membangun, bisa juga untuk menjatuhkan.
Bisa membangun persaudaraan, bisa juga merusak persaudaraan gara-gara uang, saudara. Bisa untuk menyelamatkan, bisa juga untuk menghancurkan kehidupan manusia. Bisa untuk mengobati, bahkan juga bisa untuk mematikan. Jadi uang itu sendiri pada dirinya tidak jahat. Nah itu sebabnya yang perlu digarap adalah orangnya. The man behind the gun. Itulah yang akan menentukan, saudara, pada akhirnya uang itu akan digunakan untuk maksud apa? Baik atau jahat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar dari kitab Amsal. Nah, ini bukan soal uangnya, tetapi soal orangnya. Ya, saya mau sampaikan ada 3 di sini ya. Yang pertama, nasihat dari kitab Amsal adalah bahwa kita harus menjadi seorang penyembah Allah. Ya, jadilah seorang penyembah Allah. Nah ini kelihatannya tidak nyambung ya. Apa kaitannya uang dengan soal kita menyembah Allah, saudara? Nah maka jawabannya adalah bahwa hubungan kita dengan Allah itu akan menentukan bagaimana kemudian kita mengelola kehidupan kita dan semua aspeknya termasuk soal keuangan kita, saudara. Nah mari kita baca ya beberapa ayat yang berbicara mengenai uang atau harta. Pertama, Amsal 10 ayat 22. Di sana kita menemukan perkataan ini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Perhatikan kata berkat di sini, saudara. Menunjukkan bahwa uang, kekayaan itu sifatnya positif karena disebut sebagai berkat. Kalau negatif kutuk, ya. Nah, karena disebut berkat maka positif. Dan kalau kita tanya datangnya dari mana, maka jawabannya jelas, Tuhanlah yang menjadikan kaya. Allah adalah sumber dari segala sesuatu yang kita nikmati dalam hidup kita, termasuk keuangan kita, saudaraku. Nah, namun demikian, sekalipun Allah adalah sumber, Dia adalah penyebab primer, tetapi Allah tidak pernah bekerja sendirian. Allah memakai sarana, Allah memakai penyebab-penyebab sekunder. Dan dalam hal ini adalah kita sendiri. Nah itu sebabnya kalau kita mundur ke ayat yang keempat ya, masih di pasal 10, Tuhan katakan apa? Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jadi saudara perhatikan di sini, Allah punya bagiannya sebagai sumber, Allah yang berdaulat, yang mendistribusikan, yang mengaruniakan kekayaan kepada seluruh umat manusia. Tetapi itu pun juga tidak lepas dari usaha kita. Tapi kalau kita bicara soal uang, maka pertama-tama saudara kita harus menghubungkannya dengan Tuhan dan menyadari betul apa yang ada di tangan saya ini datangnya dari Tuhan. Tapi sayangnya kalau kita bicara soal uang, seringkali uang bukannya menghubungkan kita dengan Tuhan, tetapi justru sebaliknya uang memisahkan kita dari Sang Pemberi berkat itu. Bahkan ketika uang kita kumpulkan sedemikian banyak, maka dia sanggup mengelabui kita. Seolah-olah kekayaan kita itu sanggup menyelamatkan kita. Lalu kita nggak perlu Tuhan lagi. Nah tidak heran saudara, di pasal 11 ayat yang keempat dikatakan pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut.
Bukan harta yang menyelamatkan kita, tetapi kebenaran di dalam Kristus Yesus itulah yang menyelamatkan kita. Nah, itu sebabnya mari kita sambung Amsal 15 ayat yang ke-16. Katakan, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Nah, saudara, kita melihat dalam kehidupan kita ada dua pilihan. Entah kita menyembah uang sebagai Allah kita, atau kita menyembah Allah dengan uang kita. Dan inilah yang mau ditekankan di ayat yang ke-16 ini. Takut akan Tuhan itu nilainya jauh lebih tinggi daripada punya begitu banyak barang, fasilitas, hal-hal yang berharga yang kita bisa beli dengan uang kita. Ini sebabnya jadi penyembah, itulah yang akan membuat kita jadi bijaksana dengan uang kita. Nah, saudara, pertanyaannya realnya itu bagaimana? Ya. Nah, mari saya ajak kita ke pasal 3 ya dari kitab Amsal ayat 9 dan 10. Dikatakan di sana, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Lalu ayat 10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara, saya mau memberi catatan penting terlebih dahulu sebelum kita bahas dua ayat ini. Yaitu bahwasanya kitab Amsal, ayat-ayat yang ada dalam kitab Amsal itu bukan janji. Tapi Amsal, Amsal itu peribahasa. Ya, dari pengamatan umum, ya, orang kemudian membuat sebuah peribahasa yang sifatnya umum juga. Ya, pada umumnya seperti itu. Jadi ini bukan janji, saudara. Ya. Dan perhatikan, ya, mari kita sekarang dalami dua ayat itu. Pertama, kata muliakanlah. Ya, ini kata yang sama seperti yang saudara temukan di dalam perintah kelima dari 10 hukum Taurat itu. Hormatilah ayah dan ibumu, dan kamu akan sejahtera di tanah yang diberikan kepadamu. Hormatilah, itu dalam pengertian menjadikan Allah menjadi berbobot, bernilai. Ini bicara soal prioritas, bahwa Allah menduduki tempat yang terpenting dalam kehidupan saya. Nah, itu sebabnya kalau ditanya, lalu bagaimana caranya saya menghormati Tuhan? Maka jawabannya caranya dengan memberikan hasil pertama. Nah, ini saudara, hasil pertama yang mana? Apa gaji pertama? Ya, sebenarnya tidak harus berbicara mengenai itu, tetapi kita mau tunjukkan sebagai penyembah Allah, sebagai orang yang takut akan Allah. Pada saat kita menerima berkat keuangan dalam kehidupan kita, maka sebelum kita pikir yang lain, kita pikir Allah terlebih dahulu. Sebelum kita sentuh uang itu dan membelanjakannya untuk keperluan kita, Allah diutamakan. Nah, itu sebabnya kalau kita mau cek, saudara, ya, apakah sungguh Allah itu menduduki tempat yang terpenting? Coba cek keuanganmu. Lari kemana keuanganmu? Kalau sebagian besarnya untuk pakai untuk bersenang-senang, membeli apa yang kita pengen punya, supaya itu mengangkat prestis kita, saudara, dihambur-hamburkan untuk macam-macam hal yang tidak berguna, tetapi untuk kesenangan kita saja, maka itu akan menunjukkan bahwa Allah tidak berarti dalam hidupmu, sebab engkau mengutamakan apa yang kau suka lebih dulu daripada mengutamakan Tuhan. Saudara, nah sekarang pertanyaannya, berapa banyak kalau gitu?
10%. Wah, ini kalau bicara begini ini bisa panjang lebar. Lalu juga banyak yang enggak senang, apalagi kalau pendeta bicara soal uang. Tapi saya mau bicara dari sudut pandang firman Tuhan, saudara. Ya, 10% perjanjian lama. Perjanjian baru ada enggak perintah memerintahkan kita 10%? Tidak ada, saudara. Tidak ada perintah satupun di dalam perjanjian baru bahwa umat Tuhan harus memberikan persepuluhan, tidak ada. Itu di perjanjian lama. Nah, saya mau membaca sebuah kutipan yang akan memberikan pencerahan buat kita. Dari Charles Bridges. Dia mengatakan begini, hukum atau Taurat dalam hal ini memandang kita sebagai anak kecil, ya. Umat perjanjian lama itu kan masih muda sekali imannya. Yang perlu pedoman pasti tentang berapa banyak yang harus kita atau mereka berikan. Tapi Injil memandang kita sebagai orang dewasa dan memberikan kepada kita 3 pertimbangan. Apa itu? 1, situasi. Situasi itu artinya ya sesuai dengan ya kondisi keuangan kita. Berdasarkan itu, 1 ya. Lalu juga 2, prinsip. Prinsipnya apa? Nanti kita lihat saudara. Dan yang ketiga adalah hati nurani. Saudara, di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus menulis 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati dan karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Bahwa pada saat kita memberi itu betul-betul lahir dari hati kita, saudara. Nah ini sama. Coba saudara perhatikan, dalam Alkitab ada enggak? Saudara diharuskan berdoa 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam? Ada? Tidak ada. Prinsip itu tidak ada, saudara. Perintah untuk kita berdoa berapa lama itu tidak ada. Kenapa? Oleh karena yang namanya doa, komunikasi kita dengan Tuhan itu lahirnya harus dari hati kita. Bukan oleh karena kita hanya sekedar menaati sebuah peraturan, itu lain sekali. Kalau demikian, hal memberi itu merupakan bagian dari kemerdekaan Kristiani, kebebasan kita, hati kita ini loh, hidup kita yang sudah ditebus oleh Allah. Kalau kita menghargai karya Allah yang begitu besar di zaman perjanjian baru, bukan lagi karena hukum, maka kita akan memberi dengan penuh sukacita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita lanjutkan sekarang. Yang kedua, jadilah seorang penata layan. Nah, ada 3 sikap saudara ya, biasanya dalam kaitan dengan uang ya. Uangku milikku. Wah ini duit ini betul-betul dipegang erat-erat. Pelitnya luar biasa. Hanya saya dan keluarga saya yang boleh menikmatinya. Tidak akan mengalir ke tempat lain saudara. Kalau untuk kepentingan sendiri, waduh royalnya luar biasa. Lalu yang kedua, uangmu milikku. Wah, ini mentalitas maling, saudara. Maling atau orang yang serakah. Ya, berhubungan dengan siapa saja yang diincar selalu uangnya. Saudara. Tapi ada satu lagi yang Allah mau kita miliki dalam kehidupan kita. Mentalitas penata layan. Uangku adalah miliknya N besar. Sama seperti waktu, uang, talenta itu karunia dari Allah dan suatu saat nanti kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saudara, inilah step atau kesadaran yang pertama yang mendasari pengelolaan keuangan yang bijak, saudara. Amsal 27 ayat 23 dan 24. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu. Ayat 24. Karena harta benda itu tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun?
Saya menggarisbawahi kata tidaklah abadi. Ayat 23, pasal 23 ayat 4 dan 5 menegaskan hal yang sama. Janganlah bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkanlah niatmu itu, kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia. Harta itu akan lenyap karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Saudara jelas ya, kalau ngomong soal uang, uang itu begitu mudah menguap. Awal bulan saudara merasa, yes, saya kaya, duitku akeh, ya uangku banyak ini. Begitu jalan 2 minggu, uang sudah surut, minggu ketiga sudah jadi kere lagi, saudara. Uang begitu mudah menguap. Sebabnya seorang mengatakan, entah uang akan meninggalkanmu atau kamu yang akan meninggalkan uangmu. Itu benar sekali. Nah, seorang penata layan karena sadar uang ini cepat menguap, maka dia membuat keuangannya, hartanya, kekayaannya memiliki dampak yang lama dan kalau bisa dampak yang kekal. Caranya investasi dan ditabung. Investasi enggak selalu dalam pengertian material semua, saudara ya. Saya baru nonton kemarin itu tayangan yang atau konten yang dibuat oleh Deddy Corbuzier ya, yang ternyata dia sempat kritis karena COVID, lalu ditangani oleh Dokter Gunawan. Nah, waktu dia ditangani ya di rumah sakit, dia dirawat, ketemu dengan suster-suster, lalu mereka bicara banyak mengenai Dokter Gunawan ini. Ya, mereka suka sekali dengan figur Dokter Gunawan ini. Lalu Dedi ini pengen tahu kenapa begitu. Karena orangnya jiwa sosialnya luar biasa, Pak. Dia akan mengusahakan yang terbaik untuk pasien-pasiennya. Kalau nggak punya duit, dia yang bayarin, saudara. Nah, hal yang seperti itulah yang kita sebut dengan investasi, bahwa kita menggunakan keuangan kita untuk maksud yang lebih lama, untuk maksud yang mulia, bahkan untuk maksud kekal. Kalau bisa orang diselamatkan oleh karena keuangan kita, saudara. Pertanyaannya, Pak, saya ini kan ya masih kepingin beli celana yang baru, sepatu baru, jam yang keren, HP yang up to date ya, atau jajan ya bersama dengan keluarga, itu gimana Pak? Apa itu dosa? Tidak dosa, saudara. Tetapi kalau sudah itu saja ya, uang kita dibelanjakan hanya untuk itu saja, lalu Tuhan mendapat tempat yang terakhir, pada saat itulah Tuhan begitu concern. Itu sebabnya yang terbaik buat budgeting ya, saudara. Saudara yang masih muda-muda ya, masih terima gaji yang awal-awal dalam pekerjaan saudara, latih buat perencanaan. Nanti akan ketahuan kebanyakan lari kemana. Ya, nanti ada yang perlu dipangkas, ada yang perlu ditambah dan seterusnya, dan pastikan bahwa Allah mendapat tempat yang terutama dalam kehidupan. Saya mengatakan ini, saudara, khusus untuk gereja kita ya, saudara. Apakah gereja ini butuh persembahan, saudara? Apakah kalau tanya Allah butuh enggak? Allah enggak butuh. Tetapi bahwa gereja ini membutuhkan keuangan untuk operasional dan sebagainya. Ya, dan Allah sudah memberkati kita. Maka menjadi tanggung jawab kita untuk kita terlibat di dalamnya. Yang terakhir, saudara, masih kaitan dengan itu, jadilah seorang pemurah, ya, jadi penyembah Tuhan, ya. Lalu kemudian jadilah seorang penata layan, yang ketiga jadilah seorang yang pemurah.
Amsal 23 ayat 4 dan 5. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Sekali lagi ini bukan janji, saudara. Jangan pernah berpikir kalau saya kasih banyak nanti saya juga akan pasti ya akan dikembalikan 30, 60, 100 kayak itu pengajaran dari Injil kemakmuran. Tidak demikian, saudara. Ya. Jadi gambarannya itu adalah ya katakanlah ada dua petani ya. Dapat biji-bijian entah itu kalau di sana gandum atau barley ya, kita mungkin bicara padi ya. Yang satu mengatakan begini, waduh kebutuhanku banyak, wes tak habisin saja, tak makan saja. Yang lain ya, saya punya kebutuhan, saya harus makan, tetapi sebagian mau saya tabur. Nah, di masa depan mana yang akan lebih kelimpahan? Yang menabur. Saudara, karena yang ditabur akan tumbuh dan akan menghasilkan buah yang lebih banyak lagi, saudara. Nah persoalannya kalau kita sudah bicara soal memberi, seringkali orang punya alasan begini, saya ini pengen tapi saya nggak mampu. Kalau saya beri, nanti bagaimana dengan kehidupan dan keluargaku? Saudara, saya mau katakan ini, ya. Kita sebagai orang percaya, hitung-hitungannya itu bukan alamiah, tetapi supra alamiah. Kita hidup di dalam kerajaan Allah. Allah sebagai raja yang berdaulat dan dialah yang merupakan sumber dari segala berkat yang kita terima dalam kehidupan kita. Saudara, Allah adalah sumber. Nah begitu juga kita harus tambahkan, dia adalah raja yang berdaulat plus murah hati. Nah itu sebabnya warga kerajaan Allah juga harus punya sikap yang sama, murah hati. Saudaraku, saya membayangkan katakanlah seorang bapak kepada anaknya, tak kasih kamu uang 100.000, beli beras. Nanti sampai sana kalau kamu ngelihat kepengen snack, pengen minuman apa, beli saja. Tapi sisanya kembalikan ke papa ya. Oke, kemudian anak itu bawa uang pergi ke supermarket. Tapi begitu masuk, dia ngelihat ada coklat, dia ngelihat ada snack, dia melihat ada minuman yang kelihatan menyegarkan sekali, lalu dia beli sampai pulang, saudara dapat satu kresek, lalu ditanya sama papanya, lo mana berasnya? Aduh, sorry Pak, saya tergoda dengan ini akhirnya saya beli uangnya habis, tinggal ini nggak cukup buat beli beras. Oke, nggak apa-apa. Kasih lagi. Perintah yang sama diberikan. Kembali hal yang sama dilakukan oleh anak itu. Saya mau tanya saudara, kira-kira orang tua itu akan melakukannya lagi atau tidak? Saya yakin tidak demikian. Kita, saudara, Allah sudah menggariskan segala sesuatu, dan kalau saudara membaca di Korintus pasal 2 Korintus ya, pasal 9 ayat yang ke-6, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, tapi mereka yang menabur banyak juga akan menabur banyak. Tuhan Yesus adalah teladan bagi kita. Dia menabur dengan nyawanya, habis kelihatannya. Tetapi pada akhirnya dia menuai begitu banyak jiwa diselamatkan karena dia menabur dengan begitu baik, dengan harga yang mahal. Sebagai penutup, saudara, saya mau mengutip dari John Calvin. Dia mengatakan begini, jika kita benar-benar percaya bahwa sorga adalah rumah kekal kita, kita akan seperti sebuah keluarga yang hendak pindah rumah.
Mereka akan mengirim lebih dahulu semua barang-barangnya sebelum mereka tiba di rumahnya yang baru itu. Supaya apa? Supaya mereka bisa menikmatinya untuk waktu yang lebih lama. Apa maksudnya? Jelas sekali saudara, bukankah Tuhan Yesus mengatakan kumpulkanlah hartamu di sorga. Semua yang di bumi akan rusak oleh ngengat dan karat, bahkan dibongkar oleh pencuri. Tetapi kalau kamu kumpulkan hartamu di surga, ngengat, karat, pencuri tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, ini sesuatu yang serius. Mari sama-sama kita minta pertolongan Tuhan. Biarlah kita menjadi seorang yang bijaksana dalam mengelola keuangan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah mendengar firman-Mu. Bukan perkara yang mudah untuk kami bisa menjadi penyembah Allah dalam keuangan kami, menjadi penata layan yang bertanggung jawab, dan sekaligus menjadi orang yang murah hati ketika ada kebutuhan yang kami bisa lakukan sesuatu. Tuhan, tolong supaya hati kami tidak dikuasai oleh mamon, tetapi kami mau menyembah Allah, takut akan Allah, dan biar Allah menjadi Tuhan atas kehidupan kami, termasuk atas keuangan kami. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman ini. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Dengan apa ku membalas kasih. Shalom jemaat Tuhan, perkenankan saya menyampaikan pengumuman gereja Minggu 29 Agustus 2021. Dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku. Kitab Amsal mengatakan karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Mari bertumbuh bersama dalam pengenalan akan Allah melalui anugerah Bible Study yang diadakan pada hari Kamis 2 September 2021 pada pukul 7 malam melalui sarana Zoom. Minggu depan 5 September 2021 ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari jemaat dapat mempersiapkan diri dengan menyiapkan roti atau kue dan minuman seperti air, teh atau sirup sebagai lambang dari tubuh dan darah Kristus. Bersyukur Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang... Demikian pengumuman gereja selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita telah menerima berkat melalui ibadah dan firman Tuhan. Mari kita mengakhiri ibadah pada hari ini.
Jemaat yang terkasih, bagaimana kabarnya? Menjadi doa dan harapan saya, Bapak Ibu, Saudara saat ini dalam keadaan baik-baik dan sehat di dalam pemeliharaan daripada Tuhan. Sudah hampir selama 2 bulan kita harus beribadah secara online dan saat ini saya mengajak kita tetap mendoakan untuk keadaan kota kita ya ke depan, supaya ke depan lebih baik lagi dan kita dapat kembali beribadah secara tatap muka. Bapak Ibu Saudara jemaat dapat tetap setia dan tekun dalam beribadah karena kita percaya ketika kita mengadakan persekutuan dengan Allah, kita akan mendapatkan kekuatan yang daripada Allah. Mari saya akan menaikkan doa berkat untuk Bapak Ibu Saudara. Bapak yang mulia, kami bersyukur di dalam kesempatan yang indah pada pagi hari ini, kami boleh menghampiri Engkau di dalam ibadah pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan, kami boleh disegarkan, kami boleh dikuatkan di dalam Engkau Tuhan, ketika kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan yang indah bersama dengan Engkau. Dan saat ini kami juga berdoa Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan bagi kami semuanya. Kami bersyukur untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah anugerahkan, yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami semuanya. Ajarkan kepada kami untuk kami boleh cakap, mengelola, kami boleh mempergunakan, mempertanggungjawabkan semuanya. Itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, saat ini hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini, dimanapun berada Tuhan. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Baik jemaat-Mu yang saat ini dalam kelemahan, dalam sakit penyakit, bahkan jemaat yang saat ini dalam keraguan, kelemahan, kekurangan. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah kami yang setia. Engkau sendiri akan menolong, campur tangan, memberikan kehidupan yang terbaik bagi kehidupan kami semuanya. Dan kami boleh hidup dalam berkecukupan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, kami percaya kami aman, kami boleh berlindung di dalam kasih dan cinta daripada Allah sendiri. Untuk itu Tuhan, kami mau tetap setia, kami mau tetap mengandalkan akan Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah kedua tangan, terimalah berkat, berkat dari Allah Bapa dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus dan persekutuan, pertolongan dan pimpinan Roh Kudus akan menyertai engkau sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.